mahkota kerajaan. Haleluya. Mari kita masuk gerbangnya dengan hati yang bersyukur, dengan penuh pujian. Amin. Mari saya undang bangkit berdiri dan beri salam kanan kirimu. Ungkapkan rasa syukurmu kepada Tuhan. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, Tuhan baik, sebab Tuhan baik, Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, Tuhan baik, sebab Tuhan baik, Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Masuk gerbangnya bersyukur, amin, dengan penuh pujian. Haleluya. Bersuka di hadirat. Mari bernyanyi bagi Sang Raja. Puji dia. Musik dan tarian. Musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Katakan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Katakan bersama-sama, sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Oh, oh, sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Yes, anugerahmu kekal selamanya, Yesus Tuhan. Sebab Tuhan baik, katakan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yes. Kami mau bersyukur kepadamu Tuhan. Yes. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka. Katakan, sebab hari ini hari yang terbaik. Yes. Sama-sama katakan,
mencari wajah-Mu, kerinduanku Tuhan, mendengar suara-Mu, itu kerinduan kami. Dengarlah Tuhan nyanyian kami, nyanyian kemenangan. Dengarlah Tuhan seruan umat-Mu. Dengarlah Tuhan seruan umat-Mu, doa bagi bangsaku. Amin. Anugerah-Mu, kuasa-Mu, memulihkan negeriku. Dengarlah Tuhan seruan umat-Mu, Bapa satukan kami. Yes. Anugerah-Mu, kuasa-Mu, Bapa mulia nama-Mu. Siang malam ku berjaga di atas gunung kudus-Mu, ku cari wajah-Mu. Siang malam ku berjaga hingga api kudus-Mu bakar persembahanku. Tuhan lawan bangsaku siang dan malam. Siang malam ku berjaga di atas gunung kudus-Mu, ku cari wajah-Mu. Siang malam ku berjaga hingga api kudus-Mu bakar persembahanku. Tuhan lawan bangsaku. Dengan seruan doa kami Tuhan Yesus, kami mau berkata terima kasih Yesus Tuhan untuk bangsa Indonesia yang Engkau berkati. Terima kasih untuk para pemimpinnya Tuhan yang Kau sudah pilih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, sebab kebaikan-Mu bagi bangsa ini tidak berkesudahan ya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk damai sejahtera yang Kau limpahkan atas bangsa ini. Kami bersyukur ada di bangsa ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk Jakarta Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur di tempat kami ada di Jakarta. Kami memberkati kota Jakarta ini Tuhan. Ya Yesus Bapa, dengan segala pergumulannya kami terlalu percaya bahwa Tuhan, mata-Mu selalu tertuju atas kota ini. Terima kasih Tuhan, berkati perekonomiannya, berkati rumah tangga yang ada di Jakarta ini Tuhan. Berkati anak-anak Tuhan yang ada di Jakarta ini Tuhan Yesus. Terima kasih, terutama kami juga mau memberkati Tuhan Rock Ministry, Bapak Gembala Senior kami, Bapak Pendeta Timotius Arifin bersama dengan Ibu Vivi. Kami juga memberkati Gembala Jabodetabek Serang Banten, Bapak Roni Daud Simeon bersama dengan Ibu Nancy. Kami juga memberkati gembala di tempat ini Tuhan, Rock Pantai Indah Kapuk, Bapak Hartono bersama dengan Ibu Linda. Ya Yesus Tuhan, terima kasih untuk mereka yang Kau tempatkan Tuhan untuk menjadi gembala atas kami, untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi orang tua atas kami. Kami bersyukur Tuhan, kehidupan mereka yang membuahkan hasil-hasil yang terlihat
menyatakan kebesaran Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, sebab buah yang mereka hasilkan bisa dinikmati oleh kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati penggembalaan mereka Tuhan. Berkati apapun yang mereka kerjakan dalam kebenaran Tuhan buat berhasil. Ya Yesus Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk Gembala Jabodetabek Serang Banten. Dimanapun mereka saat ini berada, dengan semua pergumulannya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mereka berjalan dipimpin dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus pertumbuhan kerohanian jemaatnya Tuhan Engkau memberikan kepada setiap mereka Tuhan. Dalam nama Yesus Bapa, tidak ada yang terlalu susah apapun yang mereka saat ini alami, sebab mereka berjalan dengan tangan Tuhan yang luar biasa. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, matamu tertuju atas setiap kami, atas setiap jemaat-jemaatmu Tuhan dimanapun berada, atas setiap anak-anak Tuhan di seluruh Indonesia, bahkan di dunia ini. Tuhan, perkenananmu atas setiap mereka, kemurahanmu atas setiap mereka Tuhan, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan ibadah pada pagi hari ini dalam tangan Tuhan. Dari awal sampai akhir kami terlalu percaya ada mujizat-mujizat yang Tuhan kerjakan. Ada perjumpaan dengan Tuhan yang mengubahkan hidup kami. Terima kasih sehingga ketika kami pulang, kami bukan seperti ketika kami datang, tapi kami boleh lebih lagi Tuhan. Kami mendapat sesuatu yang lebih daripada Tuhan. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan yang mengubahkan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Dan saatnya kita akan mendengarkan suara gembala. Shalom warga kerajaan. Salah satu murid daripada Tuhan Yesus bernama Filipus bertanya pada dia, tunjukkan kepada kami Bapa kami. Bagi kami itu cukup bagi kami. Cukup itu sering saya explore, yaitu perkataan arkeo. Artinya saudaraku, sufficient. Merasa cukup, tidak usah cari yang lain. Dan kemudian empowered, dikuasai dengan kuasa yang tak terkalahkan. Dan tokoh yang terakhir ini tokoh yang paling bagus. Elisha bin Syafat dari Abel Mehola menjadi nabi menggantikan engkau. Dia bertemu dengan Elisha yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Artinya orang ini seorang pengusaha yang mengerti manajemen, bayangkan, dan mengerti leadership. 12 pasang lembu dan dia mengemudikan yang ke-12. Artinya dia bisa, yaitu mendelegasikan. Dan saat itu dia melemparkan jubahnya kepada Elisha, ya, jubahnya dilepas, dilemparkan. Itu adalah suatu calling. Lalu kemudian apa yang dia katakan? Dia meninggalkan lembu-lembu itu dan dia pamit dulu. Saya mau pamit orang tua saya. Carikan seorang hamba Tuhan ataupun pemimpin manapun yang menghormati orang tuanya. Dan saudara mendapatkan satu kualitas yang luar biasa. Baru aku mengikut engkau. Tetapi dalam perjanjian baru Yesus berkata, barang siapa membajak, menoleh ke belakang, tidak layak mengikut aku. Saudaraku, standar yang lebih tinggi, ya toh. Lalu diizinkan, pulang dahulu silakan. Dan ingat apa yang ku berbuat kepadamu. Dan apa yang dia lakukan, pasangan lembu itu disembelih dan memasak dagingnya dan bajaknya dihancurkan. Ini artinya membakar jembatan yang ada di belakang. Lalu kemudian dipersembahkan daging itu dibagi kepada orang-orangnya. Dia mengerti bagaimana memberikan bonus, saudaraku. Kemudian mereka makan, dirayakan, menjadi hamba Tuhan. Sesudah bersiaplah ia mengikuti Elia dan menjadi apa? Menjadi ebednya, menjadi pelayannya. Dari bos menjadi pelayan, saudaraku. Itulah perjalanan dalam leadership. Karena itu saudaraku, kalau orang tidak generous, tidak siap berkorban, tidak siap untuk melayani Tuhan. Tetapi ini contoh yang baik. Dia punya hubungan yang baik. Bapaknya bernama Syafat. Syafat artinya hakim, ya, artinya hakim. Dan apakah dia hakim beneran apa cuma nama? Tapi pasti dia ngerti justice, keadilan. Apa yang hilang dari dunia ini? Keadilan, saudaraku. Kemudian dia punya bapak rohani, yaitu Elia, saudaraku, bisa baca 2 Raja-Raja 2. Bagaimana dia menempel dengan Elia. Dan kemudian mendapat urapan ketika jubah Elia. Pada waktu Elia terangkat dengan kereta berkuda yang berapi. Dia berkata, yang kamu minta itu sukar.
berikan 2 bagian rohmu. Tapi kalau engkau bisa melihat aku terangkat ke sorga, itu akan terjadi. Kalau kita bisa melihat the real Elia, yaitu Tuhan Yesus, ya, the greater than Elijah, maka kita akan menerima urapan itu, saudaraku. Saya mendapat yaitu revelation tentang Yesus yang hidup, Yesus yang bangkit. Dan kemana-mana saya beritakan di bawah kolong langit ini, tidak ada nama lain kecuali nama Yesus yang kita beroleh selamat. Dan kita lihat bagaimana dia bisa ya seorang yang bisa manage yang baik. Saya masih ingat saya belajar dari Pak Alex, cari pemimpin itu memang sudah terbukti di dunia bahwa dia seorang leader. He has followers. Seperti kata John Maxwell, apa tanda seorang leader? Punya follower, saudara. Dan kemudian bukan follower di sosmed ya, bukan ya. Bukan itu, saudaraku. Tapi a real leader. Dan kita lihat bagaimana Elisha dipakai Tuhan secara luar biasa lebih spektakuler daripada Nabi Elia, bapak rohaninya. Karena itu, saudaraku, milikilah hubungan yang baik dengan orang tuamu. Milikilah hubungan yang dekat dengan ayah rohanimu. Dan tentu saja dengan Bapa di sorga. God bless you. Jadi pemimpin yang hebat. Dalam nama Yesus, influence your family. Haleluya. Amin. Kebenaran-Mu yang menuntun kami. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Amin. Katakan, Kau Bapa yang mengasihi, kuasa-Mu Tuhan hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu
kerajaanmu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu melekat di hati. Sebab firman-Mu dasar kami Tuhan. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Katakan, ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu.
di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat Lagi katakan ku ini hati kami Tuhan. Yes Lord. Lat atasku. Ayo bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Nyatakan syukurmu. Thank you Jesus, thank you Jesus. Thank you Jesus. Sumber kekuatan kami hanya Yesus Tuhan. Thank you Jesus, thank you Lord. Syukur bagimu, Thank you Lord. syukur bagimu Yesus Tuhan. Thank you Jesus. Biar hidupku menyenangkanmu selalu. Yes. Oh Tuhan, kami rindukan Engkau. Hanya Engkau satu-satunya pribadi yang kami andalkan dalam hidup kami. Hanya Engkau Yesus Tuhan kami yang berkuasa, yang berdaulat atas kami. Tuhan terima kasih. Ku bersyukur ya Tuhan. Sebab Dia hidup. Ada hari esok. Sebab Dia hidup. Katakan ku tak gentar. Ku tak gentar. Yes. Karena ku tahu, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Mari angkat kedua tanganmu. Sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Haleluya. Ada hari esok. Sebab Dia hidup. Ku tak gentar. Ku tak gentar.
Karena Yesus sudah selesaikan semuanya di atas kayu salib buat kami. Kami mau terima semua berkat yang Tuhan sudah selesaikan semuanya atas kehidupan kami, keluarga kami, anak-anak kami, bagi masa depan mereka. Kami akan nikmati itu, bukan karena kebaikan kami, bukan karena kesalehan kami, tapi karena Yesus yang sudah selesaikan semuanya di atas kayu salib buat kami. Terima kasih buat anugerah-Mu buat kami. Setiap kami yang hadir bagi hari ini, dengan segala kebutuhan kami, apapun itu, pagi hari ini Roh-Mu, hadirat-Mu yang akan memulihkan semuanya, beri kekuatan yang baru. Roh Kudus kerjakan di tengah kami. Engkau lebih tahu kami ya Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu, bangun kami, nasihati kami, supaya kami bertumbuh dewasa ke arah Engkau ya Tuhan. Makasih Roh Kudus buat kehadiran-Mu di tengah kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin, 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 amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kasih tahu dulu kanan kiri saudara, sebab Yesus hidup. Amin. Senang saya akhirnya bisa menyampaikan firman-Nya, karena beberapa bulan kemarin, minggu-minggu kemarin diizinkan mesti istirahat. Tapi saya tahu Tuhan kita Tuhan yang berdaulat. Jadi saudara mesti belajar untuk hal-hal apapun yang tidak sesuai dengan harapan saudara. Betul ya? Saya mesti siapkan itu. Selama saudara di bumi ini, saudara akan terus hidup dengan situasi-situasi yang tidak menentu dalam kehidupan ini. Selama saudara tinggal di bumi ini dan di tubuh saudara yang fana ini, saudara akan mengalami hal-hal yang kadang-kadang tidak sesuai dengan harapan kita. Tapi ketahuilah di tengah keadaan apapun, Dia tetap Immanuel menyertai kita. Karena hidup kita bukan hanya di fana ini aja, tapi saudara menyiapkan diri untuk yang kekekalan nantinya. Haleluya. Nanti saya cerita buat saudara. Yang saya tahu bahwa minggu-minggu kemarin Tuhan bawa gerejanya, saudara, saya bersyukur. Karena kalau ada kerinduan Tuhan dan saya sebagai gembala adalah senang kalau melihat semua saudara dan saya bertumbuh dewasa ke arah Kristus Yesus Tuhan. Sebab itu tujuan kekal Tuhan buat kita ya. Melampaui segala kesuksesan kita di bumi ini adalah sukses untuk menyiapkan diri kita kepada kekekalan, di mana itu jauh lebih penting buat kita. Benar ya? Makanya influencer ini harus dialami dalam kehidupan kita. Waktu tema ini muncul, saudara, saya tahu ini hal berat buat kita yang punya keluarga, buat kita tidak mudah, saudara, yang jadi pemimpin yang mempengaruhi khususnya di rumah tangga kita. Ya, kita ini kan sedang progres, betul ya? Bisa jatuh bangun, benar enggak? Kasih tahu kanan kirinya, kita bisa jatuh bangun juga, enggak apa-apa itu. Ya, namanya kita progres nantinya ya. Jadi, saya tahu enggak mudah Bapak Ibu. Makanya kalau saudara jadi suami, saya tahu tidak mudah jadi suami, ya. Dan saudara istri sebagai penolong juga tidak mudah. Tapi saya tahu kalau kita ada menjadi satu keluarga, ada kasih karunia Tuhan di dalamnya. Ya, yang penting kita mau belajar dan terus belajar dan terus belajar, memperbaiki hidup kita, ya. Oke. Next aja. Saudara, saya singgung ini sebentar. Karena banyak tidak disinggung. Saudara sebelum jadi keluarga kan jadi single, betul ya? Nah, ada banyak pola pikir yang selama ini mungkin keliru dalam kehidupan kita. Saudara yang berkeluarga di hadapan Tuhan bukan punya prioritas lebih tinggi daripada yang single. Nangkep ya? Ada banyak orang single merasa minder. Halo yang single, di hadapan Tuhan, engkau sama berharganya dengan orang yang berkeluarga. Jadi saudara jangan, ini kan masuk di dalam pola pikir kita yang salah, bahwa tujuan kita keluarga. Jadi yang single, doanya tidak habis-habisnya. Ya Pak,
beberapa minggu lalu Pak Janus bilang kalau umur 20-an kan doanya getol yang single-single ya. Kalau umur 20-an. Tapi kalau sudah 30 ke atas ya Tuhan, terserah Tuhan kehendakmu yang mana Tuhan. Ya. Karena pola pikirnya bahwa itu yang kita kejar. Bapak Ibu. Saya menyadari bahwa tujuan Tuhan bisa pakai kita di bumi ini dengan single maupun double. Nangkep ya? Makanya semua dimulai dengan single. Hai para single di sini, enjoy, happy saudara. Kalau diizinkan dari single. Nikmati itu. Orang single melihat yang keluarga dia merasa, aduh bahagianya orang punya keluarga. Suami istri punya anak, aduh happy. Terlalu drakor. Wow. Senangnya minta ampun. Tapi yang punya keluarga setelah menikah dia bilang, aduh jadi single jauh lebih bahagia. Kanan kiri saudara cowel, mana yang kamu pilih? Yang berkeluarga, sudah terlanjur. Kata-kata. Udah terlanjur lu. Nikmati aja itu prosesnya. Masing-masing punya kesulitan Bapak Ibu. Masing-masing punya proses tidak mudah. Tapi semua dimulai dengan single. Saudara, dimulai dengan single, diakhiri pun dengan single. Jarang kan orang suami istri meninggal bareng? Jarang ya? Sangat jarang. Meninggalnya paling gantian. Toh akhirnya kita single juga, saudara. Dan nanti di dalam kekekalan. Kan tidak ada kawin mengawinkan, kata firman. Ya toh. Jadi yang single-single aman. Secure. Haleluya. Bapak-bapak, ibu-ibu di sini juga jangan dibully yang di single. Kapan lu dapat jodoh? Kapan lu menikah? Tetanggamu sudah punya anak 5 itu. Nah itu bikin anak single sekarang jadi insecure, betul enggak? Jadi insecure. Padahal di hadapan Tuhan tidak ada rankingnya 1, 2, tidak ada Bapak Ibu. Tuhan menganggap kita melihat kita single atau double. Karena di situ ada tujuan Tuhan yang kita mesti selesaikan. Kan main bulu tangkis ada yang single ada yang double, betul enggak? Tidak semuanya double kan main bulu tangkis. Itu pun double, sudah latihan pun bisa salah, betul enggak? Bukankah keluarga juga bisa salah Bapak Ibu? Saudara yang single, saya ini kan sama istri sudah sering ya. Masuk di ruang konseling suami istri, betul enggak? Sudah sering banget. Saya bisa melihat bagaimana kesulitan orang berumah tangga. Kadang-kadang saya sama istri itu berpikir, engkau yang single, berbahagialah kamu. Berbahagialah kamu. Kadang-kadang mikir begitu Bapak Ibu. Tapi saya pikir begini, engkau yang single yang memang punya rencana rindu menikah, siapkan dirimu. Betul. Siapkan dirimu. Sebab kalau sudah engkau menikah, ingat lagu ini. No turning back, no turning back. Makanya kami terus ngomong kepada yang single, selama engkau cari pasangan, buka mata lebar-lebar. Kalau sudah menikah, engkau harus tutup mata. Sudah tidak ada yang saudara maui. Sudahlah saudara. Ya, saudara bisa, kata Pak Arifin memang benar. Saudara bisa nikmati surga di dalam rumah tangga saudara. Tapi saudara juga bisa mengalami neraka di rumah tangga saudara. Dimulai dari mana? Single. Sudah punya anak besar, konseling kepada kami. Bagaimana seorang suami, bagaimana dengan sengaja melukai istrinya. Dengan berbuat yang sangat melukai. Sudah tahu firman. Dulu waktu single pelayanan. Bayangkan sudah. Udah pelayanan. Udah tahu firman. Ngalami Tuhan. Tapi waktu menikah. Dengan sengaja. Istrinya dilukai dengan perbuatannya. Wow. Di ruang konseling itu memang yang banyak nangis ibu-ibunya daripada bapaknya. Tapi mungkin sekarang banyak yang bapak-bapak juga nangis, saudara. Coba colek bapak-bapak, nangis enggak ini? Ayo kita belajar bersama-sama ya. Jadi yang single punya rasa secure, betul?
tahu tujuan Tuhan, selesaikan tujuan Tuhan di tengah-tengah single saudara. Ya, dan terus jadilah single yang terus mau diperbaiki, diperbaharui. Ya, makanya pesan saya yang para single kalau mau cari pasangan, ingat baik-baik ini. Yang pertama adalah dia harus sepadan. Dia harus cinta Tuhan. Sama ya? Harus. Lah wong sama aja masih sulit, apalagi enggak sama, saudara. Ya, begitulah ya. Cinta Tuhan. Yang kedua, sehat jiwanya. Bisa lambaikan tangan yang single di sini. Pak Janus enggak usah angkat tangan. Cisri enggak usah angkat tangan juga. Enggak usah ikut-ikutan. Saudara, cari yang sehat jiwanya. Nanti kita belajar kenapa itu, ya, karena di tengah-tengah kesulitan itu memang benar, saudara, orang yang menikah dengan luka yang belum selesai sebelum menikah, aduh itu neraka sudah, di tengah nanti pernikahan. Tapi toh kalau Bapak Ibu sekarang menikah dan ada luka, masih ada kasih Tuhan yang bisa memulihkan kita. Yang penting mau punya kesadaran, saya butuh Tuhan. Jadi yang single happy, yang sudah punya keluarga tetap happy aja, ya. Bangun rumah tanggamu bersama-sama. Suami belajar untuk ke arah Kristus, istri juga ke arah Kristus, sama-sama ya. Nah ini, yuk kita lihat sekarang ya, bagaimana Christ likeness, keserupaan kita dengan Tuhan, dengan semua proses, bagaimana progresnya ini, ya. Progresnya kita sampai sekarang sudah hampir tengah tahun loh ini. Ya, dengan semua proses progres kalian gimana? Termasuk saya yang ngomong ini. Jangan sampai saudara ikut Tuhan tidak ada progres sama sekali Bapak Ibu. Ya. Ayo. Yang pertama, kesabaran saudara gimana? Progresnya. 1 sampai 10 naik enggak? Atau makin turun? Siapa yang naik? Tangannya bisa gini. Kesabarannya mulai naik. 1, 2, 3, 4, 5, tidak sampai 10. Berarti yang lainnya turun semuanya, saudara. Ayo coba, tidak apa-apa saudara. Ya, kesabaran saudara gimana? Naik atau makin turun? Karena yang kita nih, yang rumah tangga di prosesnya di sana. Makin naik atau enggak. Saya berdoa supaya kesabaran saudara makin naik. Amin. Ya, terus menerus. Hai suami, mana istri-istri coba, ya, banyak yang curhat ke saya, Pak, suami saya lebih sabar dengan orang lain daripada saya, Pak. Ibu-ibunya tertawa semuanya, bapak-bapaknya tersinggung semuanya. Saudara, banyak bahwa suami-suami lebih sabar daripada kepada orang lain daripada kepada istrinya. Tapi saya berdoa jauhkan dari tempat ini, betul? Betul atau betul ini? ya. Jadi ayo Bapak, Ibu semuanya kita, kalau kita bisa sabar kepada orang lain, mari kita belajar lebih sabar yang di dalam rumah kita. Kakak-kakak Rocky yang sudah punya keluarga, lebih sabar kepada anak-anak Rocky daripada kepada anaknya sendiri. Jangan, saudara. Ya, jangan, saudara. Bagaimana dengan kelemah lembutan saudara? Ada peningkatan enggak? Penguasaan saudara gimana? Sepanjang seminggu ini, siapa yang meningkat kemarahannya? Ya. Ayo, siapa? Lemah lembut itu artinya begini, saudara mulai panjang antara aksi sama reaksi. Siapa yang seminggu ini antara aksi sama reaksi sudah mulai panjang? Nah, saudara mulai sabar dan saudara mulai lemah lembut. Siapa yang selama ini dikenal dengan sumbu pendek, sekarang sumbunya mulai panjang. Nah itu lemah lembut, betul? Artinya ada kontrol yang kuat dari dalam saudara untuk saudara bagaimana bereaksi atau berespon dengan benar. Termasuk saya, saudara. Saya tidak mudah, saudara. Saya ngerti. Kesabaran saya diuji dalam waktu 2 minggu dengan mata saya. Saya tahu saya tidak mudah buat saya. Ada orang ngomong Pak Hartono itu sabar. Siapa yang bilang? Saya tetap diuji sama Tuhan.
Bagaimana dengan sakit hati kita? Sudah bisa kelola enggak? Kalau dulu 1 tahun disimpan sakit hatinya, sekarang harian membuangnya. Day by day. Ayo meningkat, ada progres saudara. Ya. Ketemu kami orang cuma ngomong sakit hati. Memang setiap kita akan ketemu orang yang menyakiti saudara. Betul atau betul? Dan yang di sebelah saudara itu lebih sakit lagi saudara. Betul ya? Lebih sakit lagi. Bagaimana dengan iri hati kita? Ayo ada progres untuk saudara kelola. Karena ini adalah pertumbuhan kita. Ini dihadapi setiap saudara. Makanya kalau single belum bisa mengelola hal-hal ini, jangan menikah duluan. Benar ya? Jangan menikah duluan. Saudara akan susah nanti. Saudara akan kesulitan demi kesulitan waktu menikah. Saudara bikin sulit dirimu, keluargamu, dan gembalamu juga. Betul? Nah, setiap kita. Makanya yang single, ayo belajar untuk meningkatkan pengenalanmu akan Tuhan dan bertumbuh sehat secara jiwanya. Amsal 30 ayat 33. Ayo kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Sebab kalau susu ditekan, mentega dihasilkan. Dan kalau hidung ditekan, darah keluar. Dan kalau saya menyadari sampai hari ini, saudara dan saya sesungguhnya pada waktu tekanan datang atas kita. Benar ya? Saya ngerti, tekanan bisa banyak hal. Kita sudah belajar dan saya sudah mengajarkan banyak itu. Yang pertama ada barang, ada orang, ada situasi, ada bos. Ketiga ini menjadi sumber tekanan dalam hidup saudara. Ya, ada barang, ada orang, ada situasi yang tidak sesuai harapan saudara. Itu tekanan buat kita. Ada orang yang kuat dengan barang, tapi lemah dengan orang-orang yang menyakiti kita. Ada orang kuat menanggung tekanan dengan orang, tapi tidak kuat dengan situasi yang tidak mengenakan. Saya bisa kuat dengan orang, tapi dengan situasi saya mesti diproses banyak, saudara. Makanya kemarin saya diizinkan mata saya. Saya tahu itu situasi yang tidak mengenakan buat saya. Dan itu proses buat saya. Buat saya itu berat. Tidak tahu kalau buat saudara. Kalau buat saya itu sangat berat. Ya, karena dampaknya masih sampai hari ini terasa buat tubuh saya, saudara. Ya, belum selesai. Hampir 2 bulan saya belum tidur telentang. Sampai hari ini saya belum diizinkan tidur telentang. Dan saya berdiri ini karena anugerah Tuhan. Masih terasa, saudara. Bayangkan tidur tidak bisa telentang. Ya, Pak Edi bilang jangan telentang Pak. Keselak kok tangkok ditelan katanya. Saudara enak ya. Waktu saya ngalami itu beberapa 1 bulan saya telepon teman saya. Rupanya dia ngalami hal serupa dengan saya. Bahkan retinanya rusak lebih parah daripada saya. Dan dia bilang begini, Pak Tono, saya selama ini kalau tidur itu tengkurap. Kalau tidur dia telentang. Atau kebalikannya. Iya. Kalau tidur dia itu tengkurap selama ini. Tapi setelah operasi retinanya, dokternya bilang 6 bulan kamu tidur harus telentang. 6 bulan. Padahal tidurnya dia tengkurap. Lala kebalikannya saudara. 6 bulan bayangkan. Waduh Tuhan. Saya pikir banyak hal yang kita bisa syukuri, betul? Banyak hal saudara saya ngomong Tuhan. Ya, thank you deh. Ada yang lebih berat dari saya. Ada yang lebih berat dari saya. Saudara, ada banyak tekanan yang Tuhan izinkan buat kita. Tapi ayo kita belajar untuk meresponi dengan benar. Karena semua itu baik buat kita, betul? Itu baik buat kita. 1 Timotius 4 ayat 8 dikatakan, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Kata ibadah itu kita udah belajar di dalam bahasa Yunaninya, itu bukan ibadah seperti ini, tapi adalah kehidupan, kerohanian, latihan rohani untuk serupa dengan Tuhan kita.
Ya, itu kata ibadah, bukan ibadah yang seperti ini. Tapi kata ibadah di situ adalah latihan rohani di dalam kita untuk diubahkan melalui semua tekanan apapun untuk kita menjadi serupa dengan Tuhan kita. Latihan badani itu terbatas, bukan tidak boleh. Penting latihan badani. Justru yang tidak latihan badani ini yang bahaya, betul ya? Kanan kiri saudara, lihat perut saudara ada buncitnya sudah terlalu menonjol, nah, ya perutnya terlalu buncit, ya itu perlu konseling. Jangan ditengking, latihan badani, betul? Saudara, saya minta semua jemaat di tempat ini aware dengan kesehatan tubuh, betul? Ayo, kita udah tahu itu. Banyak ya, informasi banyak. Makanya ayo belajar untuk hidup jauh lebih sehat tubuh kita. Jangan nunggu sakit baru aware dengan kesehatan. Ya. Jadi ayo belajar ya. Makanan semuanya, hindari semua yang merusak tubuh saudara dan saya, betul ya? Jadi ayo belajar. Tapi ibadah sesungguhnya itu adalah latihan rohani. Dilatih setiap hari ya dengan semua tekanan yang Tuhan izinkan. Dan rumah tangga itulah tempat di mana Tuhan melatih kita. Baik yang single maupun yang sudah double. Katakan ego. Sumber dari semua permasalahan kita di sini. Betul atau betul? Apa itu ego? Ego adalah cara kita memandang kehidupan saudara. Apa yang kita bangun di dalam pikiran kita tentang diri kita. Apa? Saudara merasa berharga kalau apa? Itu semua adalah semua konstruksi di dalam pikiran saudara yang saudara bangun. Bukan sekedar kesombongan. Kesombongan itu cuma bagian dari ego kita. Tapi semua yang kita bangun dalam pola pikir kita tentang kehidupan saudara. Contoh tadi, orang single berpikir bahwa menikah itu bahagia. Itu termasuk ego. Tapi semua ego, semua pola pikir kita harus didasarkan kepada kebenaran firman Tuhan. Makanya ego kita harus ditundukkan kepada firman. Setuju? Suami istri setiap kita, bukankah semua konflik kita semua diawali dari ini? Semuanya. Termasuk diri saya, saudara. Makanya saya belajar dan Tuhan mengajar saya. Jangan cuma puasa memberi makan kepada tubuh kita, tapi belajar puasa memberi makan kepada apa? Ego kita. Itu tidak mudah. Banyak orang bisa memberi puasa kepada tubuh kita, tapi memberi makan kepada ego kita dan kita puasa untuk itu. Oh apa susah, itu harga diri Pak. Alkitab ngomong begini, kalau engkau mau yang terbesar, engkau harus jadi pelayan. Jadi hamba. Itu kebenaran. Itu Tuhan Yesus dulu yang ngajar. Hamba beda dengan PRT sekarang. Zaman dulu hamba enggak beda saudara dengan PRT sekarang. Saudara jangan membayangkan PRT. PRT sekarang enak. Asisten rumah tangga kita jauh lebih enak. Itu tidak ada gambaran sedikit pun tentang hamba di Alkitab. Tapi waktu Tuhan ngomong hamba, engkau harus jadi hamba, jadi pelayan. Kalau ingin yang terbesar. Oh itu egonya turun. Betul? Diturunkan jadi hamba. Nah itu mesti belajar. Betul? Dan izinkan Tuhan mengajar gitu. Saudara, waktu 2 minggu awal saya harus tunduk. Itu berat buat saya, saudara. Itu adalah waktu-waktu yang melelahkan baik secara fisik maupun mental saya. Saudara jangan ngomong bahwa saya tidak bisa kena jiwa saya, saudara. Betul? Waktu 2 minggu itu adalah waktu-waktu menyesakkan buat saya. Karena saya harus tunduk dengan posisi punggung saya. Yang saudara lihat. Nah di sisi saya itu ada di situ. Itu adalah proses yang berat buat saya. Tapi di tengah-tengah saya itu menderita harus tunduk saudara tiap hari.
Disitulah Tuhan banyak mengajar saya. Salah satunya tentang ini. Kita lebih suka dangak, saudara. Betul? Dangak itu apa ya? Dangak itu apa, Ben? Dangak itu, iya, ini lihat ke atas, betul? Kita lebih senang dangak daripada waktu saya hari lepas hari tunduk dengan tubuh saya itu, Tuhan banyak ngajar saya. Kamu ndak ada apa-apanya, Hartono. Betul? Kamu ndak ada apa-apanya. Saya belajar, ndak mudah, Bapak. Tapi dengar yang di sini, kalau engkau Tuhan karuniakan banyak hal dalam dirimu, ingatkan, jangan sampai ada sikap ego, saudara, yang tinggi. Betul? Ingatkan dirimu, ndak ada apa-apanya. Semua karena Tuhan kita, amin. Ayo. Saya pikir pernyataan ini benar, Bapak Ibu, betul ya? Saya pikir benar. Ya, ego cuman ada 3 huruf aja. Tapi 3 huruf ini bisa merusak 12 huruf. Yang namanya apa? Relationship. Bukankah itu yang terjadi dalam setiap kita? Namanya relasi di mana-mana hancur. Karena kita ada 3 huruf itu yang kita pertahankan. Namanya ego. Relasi apapun, di rumah, pertemanan, di kantor, siapapun, apapun. Hancur, saudara, karena itu. Makanya ayo kita belajar bersama-sama. Termasuk saya, bagaimana kita bisa menundukkan ego kita kepada firman Tuhan. Ego itu, saudara, punya kecenderungan dia ingin menaklukkan. Betul atau betul? Ego itu kan mau menaklukkan, betul enggak? Saya membayangkan kalau kita ini relasi kita atau suami istri di sini mau menaklukkan. Loh, terus buat apa kita jadi suami istri, betul enggak? Tetapi pada kenyataannya banyak kan suami istri itu mau menaklukkan. Orang egonya tinggi, dia mau menaklukkan. Menaklukkan untuk apa? Untuk menang. Makanya kami belajar. Suami istri kita sering ngomongin, kalau sudah mau menjadi suami istri, jangan menang-menangan. Sebab orang menikah bukan kompetisi, betul? Kasih tahu kanan kiri yang sudah suami dan istri, kita bukan kompetisi. Ya, tapi kenyataannya betul, kenyataannya kita berkompetisi di mana-mana. Karena ego tadi itu tidak mau kalah. Contoh sederhana, ya. Beberapa minggu lalu ya Pak Janus cerita di orang Batak itu anti untuk menolong istri dalam rumah tangga. Susah. Itu ego kan? Itu ego. Dia merasa kalau aku lakukan hal-hal kecil membantu istri, aku kalah. Benar enggak? Aku di bawah istri. Itu tugas istri. Ini hal kecil. Bahwa itu kompetisi, saudara. Itulah ego, saudara. Hei, dengar, kita kalau sudah berkeluarga itu bukan soal menang-menangan, amin. Itu soal bekerja sama, selesaikan tujuan Tuhan di atas muka bumi. Jadi ayo kita belajar turunkan ego, pola pikir kita mesti berubah. Jangan menang-menangan, Bapak Ibu. It's okay. Wah, enggak bisa, Pak. Kalau enggak nanti, saudara, sama-sama suami dan istri, saudara. Saya ngerti itu tidak mudah. Tapi kita mesti belajar. Haleluya. Ingat, suami istri bukan mau menang-menangan. Tapi kita bekerja sama, bersama-sama. Nah ini, akhirnya karena ego tinggi, mau menaklukkan, mau menang-menangan, pasangan kita dijadikan musuh. Mau tidak mau pasangan kita jadi musuh. Wah, hati-hati nih. Kalau tidak nanti gini, kurang ajar nanti. Waduh, saya direndahkan. Dan semua perasaan itu muncul dari ego kita. Ego kita. Tapi kalau dua-duanya suami dan istri bersama-sama tunduk egonya kepada firman, yaitu gaya hidup saling satu dengan yang lain, bekerja sama satu dengan yang lain, enak saudara. Wow,
Tapi ini kan proses, makanya perlu pengenalan. Makanya perlu yang single sehat secara mental, secara jiwa, saudara. Jangan ada yang bocor jiwanya sebelum menikah. Nanti dia nuntut waktu menikah. Pasangannya juga bocor, mau ngisi apa? Betul enggak? Dan itu yang terjadi dalam kehidupan. Haleluya. Jangan korbankan ini. Hati-hati. Ya, namanya pernikahan. Jangan dianggap musuh pasangan kita. Bukan hanya dalam rumah tangga ya, dalam komunitas semuanya. Jangan dianggap musuh. Kasih tahu kanan kiri saudara, kamu bukan musuhku. Cuman kamu sparring partnerku aja. Bukan juga saudara. Ya. Kenapa banyak suami pukul istrinya? Kebalikan sekarang istri yang pukul suaminya ya. Penganiayaan terjadi di mana-mana dan bagaimana anak nuntut orang tua mau penjarakan ya, mamanya mau dipenjarakan ya sama anaknya sendiri. Ya Tuhan, amit-amit. Jadi ayo kita belajar. Ego muncul dari mana? Itu dari semua pola asuh. Itu semua dimulai dari sana, saudara. Makanya orang tua, tolong please yang punya anak. Jadilah orang tua, memang tidak sempurna. Tapi saudara belajar terus kepada firman untuk menjadi orang tua yang berperan di sana. Saya melihat bagaimana anak muda hancur karena fatherless, betul ya? Karena dia tidak ada peran seorang ayah, meskipun ada ayah. Makanya anaknya kurang aja. Buat kenakalan di mana, dan macam. Apalagi sekarang ini pinjol di mana-mana, hati-hati ya. Wah, ini sekarang, ya, judi online di mana-mana, saudara. Ego, aku tidak dipandang orang. Maka padahal Alkitab kan ngomong cukupkan dirimu. Ego kita mau minta lebih, tapi kita tunduk kepada firman, cukupkan dirimu. Nah itu belajar ke sana, benar ya? Ego kita ditundukkan kepada firman. Nah, tapi si orang sekarang kan enggak kan, tetangganya lihat semuanya, wah, ego naik, saudara, aku harus punya, padahal tidak punya apa-apa. Apa yang dilakukan? Ya pinjol lah. Benar enggak? Judi online lah. Bayangkan tetangga punya, Pak, wah, baru masuk 10.000 di judi online, sudah terima ratusan juta di rekeningnya. Ego, betul? Wah, masukkan lagi. Tidak ada orang kaya deh dengan judi, betul? Alkitab ngomong orang yang cepat menerima uang dengan cara yang seperti itu. Itu kayak punya sayap uangnya, betul? Dia akan terbang nanti. Hati-hati, saudara. Ayo kita belajar kelola ego kita. Jangan dianggap orang-orang sekeliling kita sebagai musuh. Tapi kita mau belajar taklukkan ego kepada firman. Dan kita belajar untuk bekerja sama satu dengan yang lain. Karena relasi di hadapan Tuhan itu berharga. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Relasinya hebat. Ya. Tapi kita harus bekerja sama. Orang bekerja sama kan mesti turunkan ego, betul ya? Karena udah saudara. Kita ini kalau direndahkan dikit kan panas hati, saudara. Kalau udah panas hati ngapain? Mau balas kan? Nah, ini susahnya kalau egonya tinggi, saudara. Kita mendengar pasangan kita ngomong, bukan untuk mengerti perasaannya, benar enggak? Tapi kita ngolah pikirannya, gimana cara nyerangnya lagi ini? Gimana cara balasnya lagi? Nah ini ego. Harusnya kan kita ini dengar pasangan kita, orang lain di sekeliling kita untuk dengar perasaannya kenapa, betul enggak? Kenapa pasanganku? Kenapa anakku? Kenapa temanku? Ada apa dia? Kenapa? Orang yang egonya tinggi enggak? Dia mikir, gimana gua balasnya ini? Nah itu egonya terlalu tinggi. Efesus 5 ayat 33 dan kita akan akhiri di sini. Yuk, baca dengan suara keras 3, 2, 1. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku
kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri. Dan istri hendaklah menghormati suaminya. Dengan rela hati dia memberi penghormatan kepada suaminya. Saudara, ini bukan ruang lingkup hanya dalam keluarga, tapi dalam semua area relasi kita dimanapun. Ini saling mengasihi, saling menghormati. Selesai. Tuhan memberkati kita. Tinggal lakukan aja. Pesan saya sederhana, taklukkan ego kita bersama-sama kepada firman Tuhan ya. It's okay. Tidak apa-apa. Ego kita tersakiti, tidak apa-apa. Itu cara membentuk supaya kita makin dewasa. Tapi hubungan kita makin kuat satu dengan yang lain. Haleluya. Amin. 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 Mari kita berdoa bersama-sama. Nyanyikan lagu tadi, ku terhubung denganmu. Ini sumber kekuatan kita kepada Tuhan ya. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, Yes, Lord. selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Waktu saya mau masuk di ruang operasi itu, banyak mungkin yang tidak tahu, saudara, saya punya ketakutan, saya punya kekhawatiran. Saya hanya menguatkan diri saya. Saya ngomong sama Tuhan, saya takut. Tapi waktu saya merasa seperti itu, saya buka HP saya baca firman, yang muncul satu perkataan, jangan khawatir. Itu cukup buat saya untuk saya kuat, saudara. Makanya hidup dengan firman. Firman itu berkuasa. Saya tahu bahwa ada banyak tekanan, ketidakpastian yang membuat kadang-kadang jiwa kita itu bisa rapuh, bisa capek, bisa lelah.
dengan tekanan demi tekanan, tekanan demi tekanan. Tapi jangan lupa ada firman Tuhan. Ada sang firman Yesus Tuhan. Saya teringat pada waktu bangsa Israel mau mengalahkan bangsa Yeriko. Dengan puji-pujian, dengan firman, cuman berkata apa? Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Ayo belajar untuk ingat ada Tuhan kita. Amin. Kalau ada yang mau diperbaiki dalam diri saudara dan saya. Semua tekanan itu baik buat kita. Semua proses itu baik. Suatu hari saya membaca ada seorang konselor hebat. Dia ditanya orang di ulang tahunnya, kalau Bapak mau mengulang waktu, apa yang Tuhan ingin berbuat atas hidup Bapak? Dia berkata begini, saya ingin ada banyak masalah dan tekanan lebih banyak lagi. Supaya saya jauh lebih kuat. Supaya saya jauh lebih serupa dengan Tuhan saya. Nah, kita cenderung menghindari tekanan, betul? Kita cenderung. Tapi ayo, kita akan hadapi bersama dengan Tuhan kita. Amin. Gak apa-apa, lalui aja Bapak Ibu. Toh bisa lalui. Toh saya bisa lalui, saudara. Meskipun kesesakan demi kesesakan harus kita alami, benar penderitaan yang tidak enak harus kita alami. It's okay, saudara. Seumur saya, waktu saya sakit, rheumatoid di tulang saya hampir 30 tahun lebih. Saya rasa waktu saya mikir, tidak seberat waktu 2 minggu kemarin, saudara. Tuhan, saya ngomong, Tuhan, kenapa Tuhan? Tuhan mau apa Tuhan? Ada hal yang jauh lebih berat menurut saya, Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Tapi saya ngerti, Dia Bapa yang terlalu baik buat kita. Dia tidak punya rancangan yang jahat buat kita. Saya tahu pada toh akhirnya, hal yang berharga dalam diri kita adalah waktu di dalam saudara makin jauh serupa dengan pribadi Yesus Tuhan. Haleluya. Jadi ayo terhubung terus sama Tuhan dalam kondisi apapun. Terus terhubung aja. Panggil namanya Yesus, Yesus. Panggil dia ngerti saudara. Amin. Dia tahu. Dia sumber kekuatan kita. Selama 2 minggu saya suka main gitar Bapak Ibu. Apa-apa saya nyanyi, tapi 2 minggu itu saya susah main gitar. Karena saya harus nunduk, bagaimana saya bisa pegang gitar. Nunduknya kan bukan begini saudara, nunduknya kan harus begini saudara. Saya pegang gitarnya kadang-kadang susah saudara. Tapi Tuhan tahu hati saudara. Amin. Tuhan tahu hati saudara. Pagi hari ini saya ingin berdoa. Saya tahu semua pergumulan Tuhan jauh lebih tahu itu, ya. Tapi ayo kita datang kepada pribadi Tuhan kita. Dia sumber kekuatan kita. Dia sumber, Dia tahu kita. Kita minta kekuatan baru buat kita, amin. Supaya kita bisa lalui bersama-sama dengan Tuhan. Ayo bangkit berdiri bersama-sama. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu
Ibu di tempat saudara, saudara yang membutuhkan kekuatannya yang baru buat saudara. Mungkin minggu-minggu ini kau merasa capek, lelah karena beban apapun yang kau tanggung. Tuhan biar izinkan memberi kekuatan yang baru buat kita. Dia sumber kita. Dia tahu kita. Angkat kedua tanganmu di tempat saudara-saudara yang memang benar-benar Tuhan, aku perlu Engkau. Aku perlu kekuatan-Mu. Tuhan, berseru kepada Tuhan, berseru kepada Dia, panggil namanya. Panggil namanya, Dia pribadi yang ada di tengah-tengah kita. Tuhan dengar, Tuhan tahu kami. Tuhan. Oh Yesus, Jesus, Tuhan, Kau sumber kekuatan kami. Kuatkan ya Tuhan umat-Mu, kuatkan umat-Mu Tuhan. Kuatkan umat-Mu Tuhan, jamah setiap kami. Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, kuat. Mengalir kekuatan yang baru. Mengalir kekuatan yang baru. Yesus kuat. Ya Tuhan, ya Tuhan. Ya, Kau menampung air mata kami, ya Tuhan.
Engkau mendengar seruan kami. Yesus, Yesus, Yesus. Yesus, Yesus. Tuhan. Makasih Tuhan. Kalau engkau datang dengan suami istri saling mendoakan. Doakan suamimu, doakan istrimu, doakan. 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 Kau datang dengan saudara, doakan. 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 Doakan orang tuamu. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Tuhan menjamah kami. Tuhan sumber kekuatan kami perlu Engkau Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Ya Yesus, 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 Yesus Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhan. Yesus, Yesus, Yesusku, Yesusku, Yesus. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Thank you Jesus. Oh, yes Lord. Yes Tuhan, ya Tuhan. Oh, Rabbah, yes. Haleluya. 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 Haleluya.
Roh Kudus, terima kasih. Kami perlu Engkau. Di luar Engkau kami tidak bisa buat apa-apa ya Tuhan. Tidak ada artinya ya Tuhan. Pencapaian apapun di luar Engkau tidak ada artinya ya Tuhan. Terima kasih. Makasih. Tuntun sertai kami perlu Engkau. Makasih, Engkau setia, tak pernah tinggalkan kami sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari persiapkan diri kita untuk terima tubuh dan darahnya. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku, di Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku. Sambil mengangkat roti katakan Yesus, Yesus terlebih besar. Amin. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar Di dalamku, di dalamku. Yes, Jesus. Di Yesus terlebih besar. Amin. Yesus terlebih besar di dalamku. Angkat roti, percayakah Bapak Ibu bahwa roti yang kita angkat tinggi ini persekutuan kita dengan tubuh Yesus. Mari makan dalam nama Yesus Tuhan. Mari angkat cawan anggur. Bersukacitalah kata Tuhan, bersukacitalah. Tuhan akan buat sukacitamu penuh. Tuhan terima kasih melimpahi kami dengan yang terbaik yang Tuhan sudah kerjakan di atas kayu salib buat kami. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, percayakah Bapak Ibu bahwa cawan anggur yang kita angkat tinggi ini persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari minum dalam nama Yesus Tuhan. Bapa terima kasih buat tubuh dan darah-Mu, sumber kekuatan kami, sumber pengharapan kami hanya Engkau. Tak berkesudahan kasih setiamu atas kami ya Tuhan. Kebajikan kemurahan-Mu terus menyertai kehidupan kami umat-Mu yang sangat Kau kasihi. Berterima kasih untuk kekuatan baru
di dalam Yesus Kristus Tuhan. Bersama-sama katakan amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya cuma mau informasikan aja apa yang ruang atas sudah hampir selesai. Bisa tunjukkan foto-fotonya di ruang atas Bapak Ibu yang kepingin lihat, ya enggak apa-apa, habis ibadah naik ke lantai 3. Ya, ini sudah hampir selesai. Ya, sudah mau selesai ya. Bukan. Ini lama, yang baru. Yang baru. Tadi udah difotokan? Ini. Iya. Udah selesai. Oke. Ya, sudah bersih. Tinggal jemuran aja. Oke, ini ruang atasnya sudah selesai. Ini pintu masuknya. Nah, ini ruang peritin kita sudah selesai. Ya, tinggal kasih vinil lantai. Dan oleh kemurahan Tuhan biar awal Agustus bisa dipakai oleh anak-anak teen kita. Haleluya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menabur sampai hari ini. Sudah yang rindu menabur silahkan ya. Karena masih banyak kebutuhan yang untuk di atas, untuk alat-alatnya dan sebagainya. Oke, saya pikir itu cukup. Kita akan berdoa. Yuk bangkit berdiri bersama-sama. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Dia besar, Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. berkatnya, Berkatnya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Berkatnya melimpah, El Mari angkat kedua tanganmu Tuhan. Saat ini bukakan tingkap surgamu. Berkati seluruh kehidupan umatmu, rumah tangga demi rumah tangga, keluarga demi keluarga. Engkau hadir menyertai, menuntun, memberkati mereka.
Tuhan karuniakan kerukunan terus di tengah-tengah kehidupan keluarga umat-Mu. Sebab Tuhan yang sudah berjanji kesanalah Tuhan akan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Diberkati yang diusahakan, diberkati usaha bisnis umat-Mu bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan memberkati dari kelimpahan-Mu. Tuhan yang membuat berhasil, Tuhan yang membuat beruntung, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Karuniakan hikmat ilahi untuk mengelola semua kepercayaan demi kepercayaan, tanggung jawab demi tanggung jawab yang Tuhan akan karuniakan bagi umat-Mu. Tuhan beri hikmat mereka dalam takut akan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, berkat bangsa-bangsa melimpah turun atas-Mu. Berkat kerajaannya dilimpahkan atas saudara. Kebenarannya, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh-Nya limpah turun atas saudara mulai siang ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, saudara yang diberkati dan siap jadi berkat, sama-sama katakan amin. 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 Happy Sunday. Tuhan memberkati semua. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Masuk gerbangnya bersyukur,